Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena di sini episode kedua tentang materi kita, yaitu belajar trading dari nol. Dan pada video ini saya akan membahas tentang support dan resisten dan cara menganalisa sebuah tren untuk kita tradingkan. Jadi ini basic banget loh teman-teman, basic dari trading. Jadi bagi para pemula jangan di skip. Pertama kita harus tahu apa itu support dan resisten. Support merupakan sebuah level harga atau sebuah titik harga yang diperkirakan dapat menahan atau mencegah harga sebuah market atau price tidak turun lebih jauh. Begitu sebaliknya untuk resisten adalah sebuah level harga atau sebuah titik di mana diperkirakan dapat menahan sebuah price atau market agar tidak naik lebih jauh lagi. Oke, langsung saja kita contohkan ke market ya. Oke, kita anggap seperti ini, sebuah price bergerak dan kita akan menentukan titik support dan resistennya. Nah, di bagian ini adalah yang namanya resisten. Sedangkan yang di bagian bawah yaitu support. Jadi teman-teman bisa ketahui ya mana yang support, resisten. Oke, kita contohkan di real market. Di sini saya di pair XAU USD time frame 4 jam. Kita akan lihat di market mana support dan resistennya. Kita mulai dari sini. Ini yang disebut support. Dan yang ini disebut resisten. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, support dan resisten hanya perkiraan atau anggapan agar harga tidak bisa menembus hal tersebut. Namun pada kenyataannya support dan resisten pasti akan tertembus lama-kelamaan teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini adalah resisten yang di break ya, ditembus dan ke atas. Kita cari lagi support terdekatnya atau resisten terdekatnya, karena di saat sedang uptrend yang harus kita perhatikan yaitu resisten. Nah seperti ini, resisten di break lagi. Nah di sini ada resisten di break lagi, dan bisa kita lihat di sini ini resisten tadi yang baru ya, dan ini support. Nah, ketika support sudah di break berarti ada indikasi perubahan arah harga. Nah ini support di break, kita lihat support terdekatnya lagi yang di sini di break. Kita cari support lagi yang di sini. Ternyata price tidak sampai menembus area support yang ini, dan dia malah menembus yang namanya resisten. Nah, berarti price mulai naik lagi. Nah, itu arti support dan resisten secara simpel ya. Dan kita masuk ke materi kedua, yaitu pembahasan kita tentang cara menganalisa sebuah tren. Pada trading forex atau trading manapun, trading saham, kripto, tren cuma ada 3, yaitu yang pertama uptrend, oke. Yang kedua downtrend, dan yang ketiga yaitu sideways. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak bertrading di tren yang lagi sideways ya. Sideways seperti ini. Jadi cara mengidentifikasi atau cara menganalisanya teman-teman,
apakah market itu uptrend atau downtrend, kita bisa lihat dari resistennya semakin di break lagi, itu pertanda yang namanya uptrend. Sedangkan untuk downtrend, support yang di break. Ini support tadi di break dan di break lagi, itu pertanda downtrend. Dan sedangkan untuk sideways, kita bisa memperhatikan di sini ya, resisten sejajar semua dan support pun begitu. Nah, ini tanda market lagi sideways atau lagi jenuh, tidak ada pergerakan sama sekali. Di situ-situ doang palingan. Nah, sekarang saya akan mencontohkan di chart ya. Kita akan lihat market saat downtrend maupun uptrend. Area yang saya tandai ini adalah uptrend. Apakah teman-teman tahu kenapa saya sebut area yang saya tandai ini adalah uptrend? Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau uptrend, resisten pasti di break. Sini ada resisten, di break. Di sini ada lagi resisten, di break. Nah, itu pertanda uptrend. Dan kita lihat contoh saat market sedang downtrend. Nah, ini market sedang downtrend. Bisa kita lihat ya dari support yang selalu di break. Nih, support yang diperkirakan bisa menahan harga agar price tidak semakin turun. Tapi nyatanya price bakalan selalu menembus yang namanya support dan resisten. Ini bisa kita jadikan hanya untuk menentukan sebuah arah trend. Namun jika entry di zona-zona support dan resisten harus membutuhkan yang namanya konfirmasi teman-teman. Jadi untuk konfirmasi kita bahas di next video. Bisa diperhatikan ya, ini price menembus yang namanya support, berarti sedang downtrend. Dan market tidak akan selalu downtrend, serta tidak bakalan selalu uptrend dan tidak bakalan selalu sideways. Ini di break lagi. Ini support lagi di break, berarti downtrend. Dan ini lagi di break. Nah, di bagian sini price berpindah lagi nih dari downtrend ke uptrend karena dia break area resisten. Ingat ini break yang ini ya, yang di kiri ini berarti uptrend, resisten di break. Nah, oke, sampai di situ teman-teman paham ya. Kita masuk ke struktur market di saat uptrend. Ini biasa disebut higher high. Higher high. Dan di bagian ini biasa disebut higher low. Jadi kita singkat saja menjadi HL ya, higher low. Oke, begitupun seterusnya. Dan ini higher high. Nah, kalau untuk downtrend strukturnya seperti ini teman-teman. Ini tadi menjadi support ya, support di break, berarti sedang downtrend.
Dan struktur price-nya lower high, dan ini lower low, kita singkat menjadi LL. Dan sedangkan untuk sideway tidak ada teman-teman. Sideway itu bisa kita lihat dari support dan resistennya yang lurus seperti yang saya gambarkan tadi, atau kita contohkan di price ya, mana yang sedang sideways. Kita lihat dulu. Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya, ini market yang sedang sideways, ini resisten, tidak di break sama sekali, dan ini support. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, resisten, support, mantul lagi di resisten, mantul lagi di support, mantul lagi nih di bagian support ini, dan akhirnya support di break. Nah disinilah baru kita melakukan trading di saat support di break atau resisten di break. Namun bagi teman-teman yang suka bertrading di saat sideways, ya simple saja teman-teman tandai ini struktur marketnya, di mana banyak pemantulan seperti di sini. Nah ketika price menyentuh ini, teman-teman bisa sell dengan SL di atas ini, stop loss. Begitupun untuk ketika buy saat market berada di support. Ingat itu di saat sideways. Nah, buy di sini, stop loss di bawah. Karena ketika di break seperti ini kan, kita buy misalkan di sini, namun di break ya kita bisa recovery sell langsung flip sell. Nah, cara entry-nya di saat trend bagaimana? Simpelnya gini teman-teman. Di saat teman-teman melihat ada higher high di break nih, teman-teman bisa melakukan entry di bagian ini. Nih. Di saat higher high di break membuat higher high baru, dia bakalan turun lagi untuk membuat yang namanya higher low, dan di sini teman-teman bisa entry. Begitu seterusnya. Di bagian sini juga saat di break, dan di bagian ini teman-teman bisa entry karena beranggapan sedang uptrend. Sip. Nah, begitupun untuk downtrend. Ini tipe pertama ya, soalnya ada dua tipe untuk cara kita melakukan entry follow the trend. Yang ini cara pertama. Dan cara untuk entry downtrend seperti ini. Di saat support di break, teman-teman bisa langsung melakukan entry sell, atau tunggu press balik lagi, dia turun, balik lagi ke atas, baru sell. Di saat dia sudah membuat yang namanya lower high. Nah, begitu seterusnya. Bagian ini di saat dia di break langsung sell, atau tunggu dia membuat lower high baru. Oke, kita akan contohkan ke market langsung. Saya ubah dulu ke time frame 1 jam. Hapus dulu. Kita cari market yang sedang lagi trend. Nah, contohnya di sini nih, teman-teman. Oh, sini aja, lagi uptrend dulu, baru ke downtrend nanti ya. Nah, dari sini. Nah, ini kenapa bisa dikatakan uptrend? Karena resistennya di break. Teman-teman bisa melakukan entry buy di sini, atau tunggu dia pullback ke bawah dan retest baru melakukan entry buy. Namun terkadang market ada retestnya, terkadang market langsung meroket teman-teman. Contohnya di sini, dia tidak pullback lagi, dia langsung terbang. Nah, kita lihat lagi di bagian sini ada resisten. Kita lihat resisten di break body candle nih.
bisa dilihat ya, resisten di break body candle, kita bisa entry buy. Dan di sini di break lagi, kita bisa entry buy atau tunggu pullback. Nah, ini yang ada pullback nih. Seperti yang saya katakan tadi, strukturnya di break, ini pullback. Nah, ini yang tadinya resisten di break menjadi support ya. Sekarang ini supportnya, support baru. Nih, oke. Dan di sini resisten di break lagi, kita bisa entry atau kita menunggu dia pullback. Nah, di sini ada pullback, balik lagi retest dan buy. Kita perhatikan lagi di bagian ini. Nah, bisa langsung entry. Oke. Dan untuk downtrendnya sekarang ya. Nah, ini sedang sideways. Teman-teman bisa lihat ya, sedang sideways. Ini sejajar walaupun beda dikit lah. Ini sedang sideways. Dan di sini juga sideways sampai support ini di break, berarti indikasi untuk penurunan. Benar sekali, di break bisa entry sell. Dan sideways lagi. Kita lihat support di break lagi. Kita bisa langsung entry sell. Nah, kita lihat support lagi di break. Kita bisa langsung entry sell. Support lagi di break. Kita bisa entry sell. Nah, gitu teman-teman cara entry dan menganalisa sebuah arah tren. Oh ya, tahap keduanya. Nah, di sini cara untuk tahap pertamanya teman-teman. Sebenarnya entry follow the trend ada dua. Yang pertama yang seperti yang saya katakan tadi ya, break support atau break resistance, kita bisa entry. Namun yang kedua strukturnya seperti ini teman-teman. Nah, ini resistance sebelumnya di break berarti uptrend. Nah, di sini low yang valid tadi, higher high, lower higher high, higher low, tidak di break berarti masih kondisi uptrend. Itu sebenarnya masuk ke technical expert nanti ya teman-teman. Saya akan membuatkan video khusus. Jadi sekarang saya membuatkan secara cepat saja ya. Nah, di sini masih bos berarti uptrend nih. Ini masih uptrend. Di sini juga bos masih uptrend. Bisa langsung entry atau kita menunggu dia pullback. Nah, misalkan di bagian ini dia tidak pullback, malah di break. Kita bisa nunggu di higher low berikutnya bagian ini. Nah, dan berekspektasi market bakalan lebih tinggi karena dia sedang uptrend. Makanya saran saya dan saran trader manapun, bertradinglah di saat market sedang mengalami sebuah trend, uptrend maupun downtrend, jangan sideways. Nah, ini bos lagi. Oh ya, satu lagi yaitu time frame. Mungkin teman-teman pemula pasti bingung apa itu time frame. Time frame itu terdiri banyak teman-teman. Di sini saya menggunakan time frame 1 jam. Apa itu? Time frame 1 jam itu bermaksud satu candle ini, satu candlestick ini dibuat dalam waktu 1 jam. Misalkan yang ini nih, yang saya tanda ini ya, dibuat dalam waktu 1 jam. Nah, jika teman-teman turun ke time frame 15 menit, teman-teman bisa perhatikan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 candle. Jadi jika di time frame itu 1 jam, 1 candle, 1 jam dibuatnya. Bahkan di time frame 4 jam, 1 candlestick itu 4 jam pembuatannya. Makin besar time frame yang teman-teman menggunakan untuk analisa atau untuk entry, makin akurat, oke? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga teman-teman bisa mencerna dengan baik. Walaupun ada kata-kata saya mungkin kesalahan, tolong dikoreksi. Kita akan bertemu di episode ketiga berikutnya yang akan kita bahas tentang
cara entry follow the trend lagi, karena ini tidak cukup ya kalau satu video untuk membahas cara entry berikutnya. Yang penting teman-teman sudah tahu tentang cara menganalisa sebuah market di saat uptrend maupun downtrend. Ingat, di saat uptrend resisten bakal selalu di break, dan ketika downtrend supportnya bakal selalu di break. Ini market. Nah, ini di break berarti sedang downtrend. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe-nya untuk video berikutnya. Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar saya. Jangan video orang lain. Saya Firgian Hari, pamit undur sendiri.